Halo rambut belah tengah, muka belah ketupat. Buat teman-teman yang baru aja beli iPhone 12 series, gimana? Tabungan semakin menipis? Sok sultan sih. Bercanda ya teman-teman. Gue yakin kita semua akan selalu diberkahi dengan rezeki yang cukup. Amin. Setelah menggunakan iPhone 12 mini selama beberapa minggu, gue mengalami beberapa masalah yang mungkin kalian alami juga. Dari masalah yang agak serius sampai ke masalah yang sebenarnya nggak layak untuk diurus. Di video ini gue bakal sharing 5 masalah yang mungkin kalian juga alami dan cara mengatasinya. Iri sama yang badannya berotot? Mari kita cekidot. Masalah yang pertama, layar yang kekuningan. Di beberapa forum yang gue baca, banyak pemilik iPhone 12 series yang mengeluh akan layar handphonenya yang kekuningan jika dibandingkan dengan iPhone seri sebelumnya. Semua jajaran seri iPhone 12 ya, nggak cuman iPhone 12 mini. Nah, teman-teman pemilik iPhone 12 series mungkin nggak nyadar kalau layar handphonenya kekuningan, dan baru ngeh setelah nonton video ini. Di video ini, gue akan lebih banyak menampilkan layar kekuningan iPhone 12 series melalui gambar atau foto ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa kalau gue rekam menggunakan video, layar iPhone 12 mini gue ini nggak kelihatan kuning. Mungkin karena screen guard yang gue pakai, mungkin juga karena filter lensa, sensor kamera, dan lighting yang gue pakai. Nah, teman-teman mungkin juga baru sadar kalau iPhone 12 series kalian layarnya kekuningan setelah membandingkan layarnya dengan iPhone terdahulu, baik itu yang berlayar tipe OLED maupun LCD. Beberapa dari kalian mungkin malah akan lebih menyukai layar kekuningan ini, yang membuat warna putih menjadi lebih natural dan lebih nyaman untuk mata. Akan tetapi, adalah suatu fakta bahwasannya layar iPhone 12 series memang lebih kuning. Untuk sebagian besar unit ya, tapi tidak semua. Menurut survei di forum-forum iPhone. Beberapa orang berpendapat kalau hal ini adalah fitur yang disengaja oleh Apple untuk merepresentasikan warna putih yang lebih natural pada layar iPhone. Dengan membuat kalibrasi panel layar iPhone 12 series lebih kuning daripada generasi sebelumnya. Tapi kan udah ada fitur True Tone untuk tujuan ini. Jadi what is the kamsut Apple? Di Amerika ada beberapa orang yang hidupnya kurang sibuk membawa masalah ini ke teknisi di Apple Store. Dan mendapat janji-janji surga bahwa Apple akan memperbaiki masalah ini di update software iOS berikutnya. Bahkan ada yang menghembuskan gosip, Apple akan meluncurkan program recall atau penarikan unit untuk mengatasi hal ini. Gue pribadi termasuk orang yang meragukan kebenaran dari gosip-gosip tetangga ini. Masalah pada hardware semacam ini kebanyakan tidak bisa diperbaiki melalui update software. Dan nggak mungkin Apple menarik segitu banyak unit iPhone 12 series yang sudah terlanjur beredar. Untungnya, channel kesukaan kalian yang berfaedah ini punya solusinya, yaitu color filters. Untuk mengakses fitur ini, pertama-tama kalian harus mematikan fungsi True Tone pada iPhone kalian. Lalu, bandingkan iPhone 12 series kalian dengan device lain yang menurut kalian memiliki warna layar yang normal. Setelah itu, mari pergi ke Settings, Accessibility, Display and Text Size, dan akhirnya Color Filters. Nyalakan fitur ini dan pilih menu Color Tint. Geser-geser slider Intensity dan Hue, sampai warna layar iPhone kalian menyamai layar device pembanding. Fitur akal-akalan ini memang tidak ideal 100%, karena akan membuat layar iPhone sedikit redup. Ya, tapi buat yang matanya rada sensi sama layar yang kekuningan, lumayan lah, daripada nggak bisa diapa-apapun. Apa-apain. Masalah yang kedua, layar yang tidak responsif. Ketika pertama kali iPhone 12 mini ini kalian gunakan, mungkin kalian akan mengalami kejadian di mana layarnya berasa kurang responsif ketika menggunakan case. Terutama ketika mengakses tombol flashlight dan shortcut kamera pada lock screen handphone kalian. Nah, kemungkinan besar hal ini disebabkan karena teman-teman masih menggunakan iOS 14.2. Masalah ini dapat dengan mudah diatasi setelah iPhone 12 mini ini kita update ke iOS 14.3 ke atas. Udah gitu aja, selesai masalahnya ya. Masalah yang ketiga, menghilangnya fitur hotspot Wi-Fi. Setelah mengupdate iPhone 12 mini gue ke iOS 14.3, mendadak fitur hotspot gue menghilang tak tentu rimbanya. Apakah teman-teman ada yang mengalami hal yang demikian? Jangan sedih teman-teman. Mari kita pergi ke Settings, Cellular Data Network, dan scroll ke bawah sampai ketemu menu Personal Hotspot. Dan isi kolom-kolom yang ada sesuai dengan provider yang kalian gunakan, berdasarkan panduan berikut ini. Di pause aja ya videonya kalau kalian mau nyontek panduan ini. Masalah yang keempat, baterai yang nggak tahan lama. Seperti yang gue mention pada video gue sebelumnya, baterai iPhone 12 mini ini kapasitasnya mini juga.
Jadi nggak heran ya kalau baterai handphone ini lumayan kuat. Kuatir maksudnya. Berikut adalah tips untuk meningkatkan daya tahan baterai pada iPhone 12 mini. Tips yang pertama, nyalakan fitur Auto Brightness. Caranya, pergi ke Settings, Accessibility, Display and Text Size, Auto Brightness. Pastikan fitur ini selalu dalam keadaan on. Tips yang kedua, batasi background app refresh. Caranya, pergi ke Settings, General, Background App Refresh. Matikan background app refresh pada aplikasi-aplikasi yang kalian rasa nggak penting-penting amat untuk selalu merefresh dirinya sendiri ketika sedang tidak digunakan. Tetap nyalakan background app refresh pada aplikasi-aplikasi yang memerlukan fitur ini untuk bekerja secara optimal, seperti aplikasi untuk chatting, ojek online, sosial media, dan juga peta online. Tips yang ketiga, batasi fetch new data pada aplikasi mail. Buat para pengguna aplikasi ini, pergilah ke Settings, Mail, Accounts, Fetch New Data. Matikan fitur push email dan atur fungsi fetch agar bekerja setiap 1 jam sekali, supaya aplikasi ini tidak menggunakan baterai iPhone terlalu sering. Tips yang keempat, batasi location services. Caranya, pergi ke Settings, Privacy, Location Services. Atur settingan pada aplikasi-aplikasi tertentu menjadi Never. Untuk aplikasi-aplikasi yang kalian rasa tidak memerlukan akurasi lokasi setiap saat. Tips yang kelima, nyalakan fitur Dark Mode. Caranya, pergi ke Control Center dan tap tombol Dark Mode menjadi on. Handphone yang menggunakan layar berjenis OLED seperti iPhone 12 mini akan menghemat baterai lebih banyak dengan menampilkan warna-warna yang gelap, terutama warna hitam. Gunakan juga wallpaper berwarna gelap untuk semakin menghemat daya baterai iPhone kalian. Ada banyak cara lain untuk semakin menghemat baterai iPhone, seperti diantaranya menyalakan lower power mode, mematikan fitur raise to wake, tidak menggunakan widgets pada home screen, dan menyalakan fitur reduce motion. Tapi gue tidak menyarankan untuk melakukan hal-hal ini, karena buat apa pakai handphone canggih-canggih kalau kebanyakan fitur yang dimatiin. Masalah yang terakhir, layar yang berasa kepanjangan. Oke, ini sebenarnya bukan masalah buat kebanyakan pengguna iPhone yang baru-baru. Tapi buat mantan pengguna iPhone dengan ukuran layar 4,7 inci seperti gue, layar 18,5:9 pada iPhone 12 mini ini berasa kepanjangan untuk meraih beberapa menu pada bagian atas layar. Seperti misalnya mengakses control center yang kini berada pada bagian pojok kanan atas layar. Lebih sulit diraih dengan jempol dibandingkan dengan control center iPhone 6 yang ada di bagian bawah layar. Buat teman-teman yang belum tahu, ada fitur reachability yang bisa diaktifkan dengan cara men-swipe bagian ujung bawah layar iPhone ke arah bawah. Sehingga bagian atas layar lebih mudah diakses tanpa memindahkan posisi jempol. Tapi tahukah teman-teman ada cara yang lebih ciamik untuk mengakses control center? Yaitu dengan cara meng-assign fungsi back tap yang diperkenalkan oleh Apple pada iOS 14. Fungsi ini dapat bekerja mulai dari iPhone 8 sampai ke iPhone 12 series. Caranya, pergi ke Settings, Accessibility, Touch, dan Back Tap. Gunakan fungsi Double Tap atau Triple Tap untuk di-assign dengan Control Center. Sekarang kita dapat dengan mudah mengakses Control Center tanpa membuat jempol kita kayang ala instruktur yoga. Sekian dari gue untuk video kali ini ya teman-teman. Nantikan video-video lain yang pastinya nggak kalah receh tapi penting. Terima kasih buat yang sudah like, komen, dan subscribe. Anda terhibur, saya tak berhenti lembur.